Sebelum kita mulai, terus dukung channel ini ya, agar terus berkembang dengan cara klik subscribe dan jangan lupa di share juga ya. Semoga channel ini bermanfaat mempermudah proses belajar mengajar. Salam pembelajar, salam sehat. Selamat pagi sahabat pembelajar. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Ayo Belajar. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita tentang tema 1 subtema 3 kelas 3 sekolah dasar. Hari ini kita sudah masuki pembelajaran kelima. Muatan pelajaran yang akan kita bahas dalam pembelajaran 5 ini adalah bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu yang terakhir adalah matematika. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran muatan mata pelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Pada bahasan materi bahasa Indonesia hari ini tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan perubahan bentuk tubuh hewan sepanjang hidupnya. Hewan yang akan kita bahas tentang daur hidupnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan yang berikutnya adalah katak. Kita akan bahas mulai dengan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap telur. Tahap pertama kupu-kupu adalah fase telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan meletakkan telurnya pada bagian daun tanaman. Biasanya, telur diletakkan pada daun tanaman jeruk atau lainnya yang bertujuan sebagai sumber makanan ketika telur itu menetas. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Telur akan menetas ketika berumur 3-5 hari. Kemudian menjadi ulat atau larva. Larva akan mengkonsumsi cangkang telur kosong sebagai makanan pertamanya. Jadi daur hidup kupu-kupu itu diawali dengan tahap telur. Tahap kedua adalah ulat. Tahap kedua itulah fase ulat atau larva. Telur menetas menjadi ulat. Larva akan memakan daun-daunan yang menjadi tempat diletakkan telur sebelumnya. Pertumbuhan ulat cenderung cepat dan sering melakukan pergantian kulit secara alami. Hal tersebut disebut sebagai proses molting. Ulat bisa berganti kulit 4-6 kali sebelum akhirnya menjadi kepompong. Ketika ulat mencapai pertumbuhan maksimal, maka ulat akan berhenti makan dan beristirahat sekitar 10 hari. Mencari tempat berlindung dan meletakkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Dengan demikian, tahap larva telah memasuki fase prepupa dan akan melakukan pelepasan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa. Tahap kedua adalah ulat. Sekarang kita lanjut tahap yang ketiga, yaitu kepompong. Tahap ketiga adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong merupakan lanjutan dari fase ulat atau larva. Umumnya, kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut, halus namun keras, dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Corak pupa menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya. Dari luar, kepompong nampak seperti berdiam diri dan beristirahat, namun di dalamnya sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu. Tahap kepompong berlangsung selama 7-20 hari. Jadi tahap ketiga ini kepompong dia berlangsung selama 7-20 hari. Sekarang tahap yang terakhir adalah tahap kupu-kupu. Tahap keempat itu tahap kupu-kupu. Tahap terakhir proses metamorfosis kupu-kupu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah proses dalam pupa sempurna. Saat awal keluar dari pupa, sayap kupu-kupu tampak kusut dan kecil, serta masih basah karena sebelumnya berada dalam kepompong. Jadi tahapan dari daur hidup kupu-kupu itu dari telur, lalu larva, kemudian pupa, lalu menjadi kupu-kupu dewasa, yaitu tahapan dari daur hidup kupu-kupu.
setelah daur hidup kupu-kupu, kita akan masuk pada daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk ini. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nah ini, mulai dari telur. Lalu telur nyamuk itu berada di air. Telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik, atau biasa juga disebut dengan tempayak. Nah, setelah telur menetas, kemudian menjadi larva atau jentik-jentik. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Nah, setelah dari jentik-jentik, lalu dia berubah menjadi pupa. Nah, pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, setelah menjadinya pupa, dia berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor, dan ada juga meletakkan telurnya di air yang jernih. Jadi ada dua tempat nyamuk meletakkan telurnya, ada di air kotor dan ada juga di air yang jernih. Nah, ini gambar tahapan dari daur hidup nyamuk. Nyamuk dewasa menghasilkan telur, lalu telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik. Setelah berproses di jentik-jentik lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu proses berikutnya adalah kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, itulah proses daur hidup nyamuk. Nah, yang ketiga adalah proses daur hidup katak. Nah, daur hidup katak, sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Salah satunya adalah katak. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi katak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, daur hidup katak dimulai dari telur. Jadi katak dewasa menghasilkan telur. Telur katak biasanya berada di air. Jadi setelah mengeluarkan telur, telurnya itu biasanya berada di dalam air. Nah, telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Nah, seperti pada gambar ini, dari telur lalu menjadi kecebong. Nah, kecebong atau berudu bernapas dengan insang. Nah, pada tahap berudu ini, dia bernapas dengan insang. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Nah, ini kaki belakang. Kemudian lalu tumbuh kaki depan. Nah, ini gambar. Tadi berudu berkaki 2, lalu berudu berkaki 4. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Nah, ini berkaki 4 dan berekor. Lalu katak muda masih berekor. Akhirnya ekor katak menghilang. Nah, setelah menjadi katak dewasa, ekornya menghilang. Nah, katak dewasa bernapas dengan 2 alat pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru, yang kedua adalah kulit. Nah, katak dewasa tempat hidupnya itu 2, yaitu di darat dan di air. Makanya katak itu disebut sebagai hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang tempat hidupnya ada di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Nah, itulah daur hidup katak. Dapat disimpulkan bahwa dari daur hidup nyamuk, daur hidup katak, dan daur hidup kupu-kupu bahwa semua mengalami proses bertelur. Dari kupu-kupu, nyamuk, dan katak itu proses bertelur, lalu larva, lalu pupa, lalu masuk pada kupu-kupu dewasa, nyamuk dewasa, dan katak dewasa. Nah, itu proses daur hidup. Nah, itu materi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut pada materi
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tentang menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan akan tercipta kerukunan. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama itu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi itu ada 3 cara yang dapat kita lakukan agar terwujud kerukunan. Kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman. Cara yang paling baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Nah, ini ada 4 cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Yang berikutnya adalah saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan terima kasih dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, kita harus mengangkat tangan sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Yang keempat, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Nah, itu ada 4 cara yang dilakukan saat memberikan atau menerima saran dari orang lain. Nah, berikutnya, kamu dan teman-teman memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ini berkaitan dengan menghargai perbedaan. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap teman. Berikut ini cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksakan saran untuk diterima. Nah, itu ada 3 cara memberikan saran yang baik dalam rangka menghargai perbedaan yang ada. Nah, itu materi singkat dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sekarang kita lanjut materi yang terakhir tentang mata pelajaran matematika. Materi matematika kali ini yaitu soal cerita tentang perkalian. Sebelum kita masuk pada beberapa contoh tentang soal cerita perkalian, mungkin di awal ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang cara mengerjakan soal cerita. Nah, yang pertama adalah dalam menyelesaikan soal cerita, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membaca soal dengan cermat. Dalam menyelesaikan soal cerita, langkah yang pertama kali dilakukan adalah membaca soal dengan cermat. Setelah itu, yang kedua, jika belum memahami soal tersebut, ulangi membaca soal hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Jadi, yang pertama dibaca soalnya dengan cermat. Yang kedua, jika belum dipahami soalnya, dibaca lagi, diulangi. Yang ketiga, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan soal. Nah, itu beberapa panduan dalam mengerjakan soal cerita. Nah, berikutnya adalah akan ditampilkan beberapa contoh. Dalam materi ini, saya akan berikan 2 contoh tentang soal cerita tentang perkalian. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama ini. Soalnya demikian. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Nah, kalau soal ini belum dipahami, walaupun kita sudah baca, kita ulangi lagi. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu.
setiap kolam berisi 125 anak penyu. Nah, sekarang masuk pertanyaannya, berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Jadi yang ditanyakan jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut. Nah, dalam penyelesaiannya saya akan tampilkan 3 buah kolam seperti yang ada dalam soal ini, karena di penangkaran katanya terdapat 3 kolam penyu. Nah, ada 3 kolam. Nah, di setiap kolam ini terdapat 125 anak penyu. Nah, setiap kolam terdapat 125 anak penyu. Nah, di kelas 2 kalian sudah mempelajari atau kita sudah mempelajari tentang konsep dasar daripada perkalian. Konsep dasar dari perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang. Nah, mungkin masih ada kaitannya dengan ini. Nah, konsep dasar perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau kita sisipkan tanda tambah di tengah sini, maka akan terlihat seperti ini, 125 tambah 125 tambah 125. Nah, kita masukkan dalam kalimat matematika perkalian, kita sudah bisa tentukan bahwa ada 3 kolam. Kalimat matematikanya mungkin demikian. Nah, ada 3 kolam, lalu setiap kolam itu terdapat 125 anak penyu. Maka ditulis 3 kali 125. Ada 3 kolam, setiap kolamnya ada 125 anak penyu. Jadi 3 kali 125. Kenapa 125 ditulis? Karena ada 3 kali 125-nya. 3 ini ada 3 kolam. Nah, oke. Nah, setelah kita tulis kalimat matematikanya, kita sudah bisa mengerjakan. Nah, sekarang cara mengerjakan perkalian itu sudah disampaikan pada pembelajaran pertama kemarin. Ada 2 cara dalam mengerjakan perkalian bilangan cacah. Ada cara bersusun panjang, ada cara bersusun pendek. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, ini uraiannya. Nah, 125 dikali 3. Yang pertama kali dilakukan adalah 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5 itu sama dengan 15. Jadi yang ditulis itu adalah satuannya. Satuannya di sini adalah 5. Nah, 5 disimpan di sini, di bawah atau sejajar dengan 5 dan 3. Nah, puluhannya di mana? Puluhannya disimpan di atas 2. Karena yang akan dilakukan perkalian berikutnya adalah 3 kali 2. Nah, setelah disimpan kita lanjutkan 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6. 6. Nah, karena tadi ada disimpan, maka ditambah dengan simpanan. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, 7 ini ditulis sejajar 2. Nah, setelah 3 kali 2 kita lanjut 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita tulis sejajar dengan 1. Jadi hasil dari 3 kali 125 itu adalah 375. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut adalah 375. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Karena saya sudah informasikan di awal tadi bahwa saya akan berikan 2 contoh. Nah, contoh yang kedua ini demikian soalnya. Gilbert mempunyai 5 keranjang bola kasti di gudang. Setiap keranjang berisi 142 bola kasti. Pertanyaannya, berapakah bola kasti Gilbert seluruhnya? Atau berapa bola kasti Gilbert tersebut? Nah,
sama halnya dengan contoh yang pertama. Penyelesaiannya karena di sini ada 5 keranjang, maka ditampilkan 5 keranjang. Setiap keranjang ini akan terisi 142 bola kasti. Kemudian kita kembali pada konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ini konsep perkalian itu penjumlahan berulang. Kita sisipkan tanda tambah sehingga menjadi begini. 142 tambah 142 tambah 142 tambah 142. Nah, jika sudah demikian, kita sudah bisa tentukan kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya demikian. Ada 5 keranjang, lalu masing-masing keranjang 142. Ditulis jadi 5 kali 142 sama dengan berapa. Nah, setelah ditulis kalimat matematikanya, kita sudah bisa menentukan kita mau gunakan cara yang mana, cara bersusun panjang kah atau cara bersusun pendek. Seperti halnya contoh yang pertama tadi menggunakan cara bersusun pendek, di contoh yang kedua ini pula saya gunakan cara bersusun pendek. Demikian. Nah, 5 kali 2 itu 10. Nah, 10 satuannya itu 0. Nah, 0 inilah yang ditulis sejajar 2 dan 5. Lalu puluhannya ini disimpan di atas 4. Nah, setelah 5 kali 2, sekarang 5 kali 4. 5 kali 4 itu sama dengan 20. Karena ada simpanannya 1, maka ditambah 1 sama dengan 21. 21 satuannya itu adalah 1. Nah, ditulis sejajar 4. 2 ini puluhannya disimpan di atas 1. Nah, berikutnya adalah 5 kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Sama dengan 5. Lalu ditambah simpanannya 2 sama dengan 7. Jadi 7-nya ditulis di bawah sejajar 1. Jadi 142 dikali 5 sama dengan 710. Jadi jumlah bola kasti Gilbert itu sama dengan 710. Nah, sekian video kali ini, semoga dapat membantu proses belajar mengajar dari rumah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu dapat notifikasi ketika ada video yang terupload. Dan terus dukung channel ini dengan cara share juga agar teman-teman yang lain atau kawan-kawan yang lain bisa belajar melalui video ini dan mempermudah juga proses belajar mereka. Salam pembelajar, salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.